Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan yang namanya kebahagiaan, di mana media sosial berteriak, Anda bisa melakukan lebih baik, jadilah orang yang produktif, jadilah orang yang luar biasa. Tapi jika kita mau jujur, apakah obsesi untuk selalu merasa positif membuat kita semakin bersemangat dan benar-benar produktif? Atau yang terjadi justru sebaliknya membuat kita merasa gagal dan stres? Apa iya mengejar kebahagiaan itu sendiri menjadi masalah terbesar kita? Hai listeners, welcome to my channel Art of Life, Inspirasi dan Motivasi, tempat Anda membangkitkan semangat, memperkuat mental, menemukan makna hidup, karena hidup adalah seni untuk terus berjuang. So, mari kita mulai. Mark Manson datang dengan jawaban yang provokatif, kasar, dan anehnya sangat bijak. Inilah ringkasan buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau diterjemahkan sebagai Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh, tetapi tentang seni menolak dan memilih hanya pada hal yang benar-benar bernilai untuk diperjuangkan. Dalam video ini kita akan bedah intisari buku revolusioner ini bab demi bab. Kita akan pelajari mengapa penderitaan adalah kunci, mengapa Anda harus menerima bahwa Anda biasa-biasa saja, dan bagaimana penderitaan yang baik dapat mengarahkan Anda pada kebahagiaan yang sejati. Bab pertama, don't try. Bukan diartikan sebagai jangan berusaha, tetapi lebih ke jangan mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Bersikap masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh terhadap segalanya. Ini berarti nyaman untuk menjadi berbeda dan hanya mengarahkan perhatian dan energi terbatas kita pada hal-hal yang benar-benar kita anggap penting. Ada 3 seni bersikap masa bodoh. Yang pertama, tidak peduli pada hal yang remeh, tetapi peduli pada hal yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Yang kedua, carilah sesuatu yang penting untuk dipedulikan. Yang ketiga, pilihlah apa yang Anda ingin pedulikan. Mark Manson menceritakan kisah Charles Bukowski, seorang penulis yang sukses yang semasa hidup dikenal sebagai pecandu alkohol, pemalas, dan gagal berkali-kali. Bahkan di batu nisannya tertulis, "Don't try." Bukowski tidak berusaha menjadi seseorang yang bukan dia. Ia hanya jujur pada dirinya dan keinginannya untuk menulis. Dan justru itu yang membuatnya sukses, karena orang menganggap tulisannya unik, jujur, dan apa adanya. Berhentilah mengejar kesempurnaan, fokuslah pada hal yang benar-benar Anda anggap penting. Bab 2. Happiness is a problem. Kebahagiaan itu masalah. Kebahagiaan adalah hasil, bukan tujuan. Hidup pada dasarnya terdiri dari masalah. Bahagia adalah tentang menyelesaikan masalah, bukan tentang hidup yang tanpa masalah. Ada yang disebut lingkaran umpan balik neraka. Apa itu? Keinginan untuk pengalaman positif adalah pengalaman negatif. Tetapi menerima pengalaman negatif itu sendiri adalah sebuah pengalaman positif. Ketika kita merasa sedih dan kemudian merasa buruk karena merasa sedih, kita sebenarnya sudah terjebak dalam lingkaran itu. Manson menceritakan tentang seorang gitaris terkenal yang bernama Dave Mustaine, pendiri Megadeth, yang dipecat dari Metallica. Meskipun sukses besar dengan band barunya, Mustaine terus membandingkan dirinya dan merasa gagal karena Metallica jauh lebih sukses. Ini menunjukkan bahwa masalah tidak pernah hilang, bahkan ketika ia mencapai kesuksesan yang diimpikan. Dan hidup adalah proses memilih masalah mana yang ingin Anda hadapi. Bab 3. You are not special. Anda tidak istimewa. Obsesi untuk menjadi istimewa atau luar biasa telah merusak generasi karena media sosial dan budaya self-improvement yang berlebihan. Ini menciptakan seperti hak istimewa tapi palsu, di mana seseorang merasa berhak mendapatkan yang terbaik, tapi tanpa usaha. Mengakui bahwa Anda biasa-biasa saja di sebagian besar hal bukanlah hal yang buruk.
Hal itu memungkinkan Anda untuk fokus pada beberapa bidang yang benar-benar Anda kuasai atau yang Anda ingin tingkatkan. Orang yang merasa istimewa biasanya tidak mau disalahkan, tidak mau mengakui kegagalan, dan mudah tersinggung. Manson bercerita tentang pengalamannya di sebuah pondok di pedesaan, di mana ia menyadari bahwa meskipun ia menganggap dirinya istimewa, dia hanyalah orang biasa. Dia juga mengkritik budaya harga diri yang mengajarkan bahwa setiap orang harus merasa hebat tanpa alasan yang substansial. Di saat Anda menerima bahwa Anda adalah manusia biasa, barulah Anda bisa berkembang tanpa beban. Bab 4, The Value of Suffering. Ada sebuah nilai di balik penderitaan. Penderitaan itu baik jika didasarkan pada nilai-nilai yang benar. Kita harus memilih apa yang kita perjuangkan. Ada kriteria untuk value yang baik seperti berbasis realitas atau bukan ilusi. Konstruktif secara sosial bisa membuat Anda berkontribusi dan dapat dikendalikan. Manson membandingkan nilai yang buruk seperti mengejar kesenangan, selalu ingin benar, selalu membutuhkan validasi dari orang lain, dengan nilai yang baik seperti kejujuran, kerendahan hati, kreativitas, integritas. Contoh buruk, seseorang yang mendasarkan harga dirinya pada kekayaan akan menderita jika ia kehilangan uang. Contoh baiknya adalah seseorang yang menghargai kejujuran mungkin menderita karena mengatakan kebenaran, tetapi rasa sakit itu sesuai dengan nilai yang dipilihnya. Bab 5, You are always choosing. Anda selalu memilih. Kita bertanggung jawab atas segalanya dalam hidup kita, terlepas dari siapa yang benar atau salah. Tanggung jawab dan kesalahan adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana untuk meresponnya. Manson menceritakan kisah Warren, seorang veteran perang yang lumpuh dan kehilangan istri. Alih-alih mengasihani diri, ia memilih menjalani hidup baru sebagai motivator bagi orang lain. Everything is your responsibility, even if it's not your fault. Bab 6, You're wrong about everything, and so am I. Anda salah dalam segala hal, begitu juga saya. Kegagalan adalah cara terbaik untuk belajar. Menjadi ahli dalam segala hal membutuhkan ribuan kali kegagalan. Seiring bertambahnya usia, keyakinan kita akan sesuatu ternyata bisa berubah-ubah. Ada masa mungkin kita meyakini, jika kita melakukan hal yang baik, pasti orang akan menyukai Anda. Tetapi seiring bertambahnya dewasa, mau tidak mau kita akan menyadari, sebaik apapun kita, tetap ada aja orang yang tidak suka sama kita. Esensi dari bab ini adalah, jangan terlalu percaya diri bahwa Anda selalu benar. Jangan takut mengubah pendapat, jangan menganggap kesalahan sebagai kegagalan, tetapi proses pembelajaran. Karena manusia berkembang lewat revisi, bukan lewat keyakinan yang kaku. Bab 7, Failure is the way forward. Kegagalan adalah jalan untuk maju. Untuk sukses, Anda harus melewati kegagalan yang berkali-kali. Tidak ada jalan lain. That's it. Pada dasarnya, semakin sesuatu mengancam identitas seseorang, semakin ia akan berusaha menghindarinya. Sukses bukan tentang menghindari kegagalan. Sukses adalah menghalangi kegagalan agar tidak menghentikan usaha. Manson bercerita tentang masa-masa awalnya sebagai blogger yang merasa gagal dan tidak berguna. Tetapi ia menyadari bahwa menulis adalah satu-satunya hal yang membangkitkan motivasi, bukan menunggu inspirasi atau motivasi untuk datang. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa kemajuan atau forward datang dari melakukan sesuatu, terlepas dari perasaan atau mood Anda. Lebih penting melakukan hal-hal kecil yang berulang dan konsisten, daripada motivasi besar yang hanya sesekali. Bab 8, The Importance of Saying No. Pentingnya berkata tidak. Batasan emosional dan sosial sangatlah penting. Untuk mempunyai hidup yang sehat, Anda harus menetapkan batas.
berani menolak dan siap juga ditolak. Set your boundaries. Manson membahas pengalamannya dalam hubungannya dengan pacar masa lalunya yang tidak sehat, di mana Manson tidak berani berkata tidak, sehingga hubungannya menjadi penuh drama dan saling menyakiti. Ia hanya berani mengiyakan apapun yang dikatakan dan diminta pacarnya yang berujung penuh kekacauan. Kesediaan untuk menolak dan mengecewakan orang lain pada hal-hal yang tidak Anda pedulikan adalah kunci untuk menegaskan apa yang Anda pedulikan. Bab 9, and then you die, dan kemudian Anda mati. Kesadaran akan kematian adalah satu-satunya hal yang membuat kita menghargai hidup. Warisan sejati bukanlah tentang menjadi terkenal atau kaya, melainkan bagaimana Anda memilih untuk hidup dan dampak seperti apa yang Anda ingin berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Manson menggunakan kisah kakaknya dan juga filsuf Ernest Becker untuk menekankan bahwa keinginan manusia untuk, dalam tanda petik, keabadian simbolis atau meninggalkan warisan seringkali menjadi motivasi yang besar. Dengan menerima kematian sebagai realitas yang tidak terhindarkan, kita menjadi bebas untuk bersikap masa bodoh pada hal-hal yang remeh dan fokus pada satu-satunya hal yang penting, yaitu dampak kita saat ini. Manson juga bercerita tentang sahabatnya yang meninggal muda dalam kecelakaan, di mana peristiwa itu membuatnya sadar bahwa hidup itu sangatlah singkat, sehingga tidak layak dihabiskan untuk hal-hal yang sepele. Dari bab ini ada dua hal yang bisa kita refleksikan. 1. Jika suatu hari nanti Anda mati, apa yang ingin orang kenang dari diri Anda? Yang kedua, apakah hal yang Anda pedulikan selama ini benar-benar penting? Secara keseluruhan, buku ini adalah tamparan realistis yang menyegarkan, mendorong pembaca untuk menerima rasa sakit, memilih perjuangan mereka dengan bijak, dan hanya mempedulikan nilai-nilai yang benar-benar konstruktif dan dapat dikendalikan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang berusaha menyenangkan semua orang, bukan tentang selalu terlihat positif, dan bukan tentang mengejar kesempurnaan yang sebenarnya juga tidak pernah ada. Hidup adalah tentang memilih. Memilih mana yang layak Anda perjuangkan, mana yang layak Anda pedulikan, dan mana yang sebaiknya Anda lepaskan. Karena ketika Anda berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting, Anda memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Setelah nonton video ini, saya yakin Anda bisa melihat hidup dengan perspektif yang lebih baru, lebih ringan, lebih jujur, dan lebih damai. Terima kasih sudah menonton, so see you in the next video.